Untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyakit pneumonia, saat ini kita sudah bergabung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dr. Imran Pambudi. Selamat siang Pak, salam presisi. Selamat siang, Mbak Dewi. Baik, Pak, bagaimana Kementerian Kesehatan saat ini menangani kasus pneumonia? Ya, jadi kalau pneumonia sendiri itu sudah ada di Indonesia, ya. Pneumonia itu adalah, ini saya jelasin dulu, definisi dari pneumonia itu adalah infeksi pernapasan yang menyerang pada saluran pernapasan bawah, jadi di daerah paru. Dan ini sebenarnya sudah terjadi juga. Nah, yang kita bicarakan, yang perlu kita waspadai dengan terjadi di Cina itu adalah yang undiagnosed pneumonia tadi, di mana penyebab utamanya itu adalah yang mycoplasma. Dan mycoplasma itu seperti tadi yang sudah diputar tadi, bahwa mycoplasma itu adalah penyebab umum pada saat musim pancaroba di Cina, gitu. Cuman kalau di Cina kan memang 4 musim, ya. Di Indonesia kan kita hanya 2 kan, musim penghujan sama musim panas saja. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tapi kalau namanya pneumonia sendiri itu sudah ada dari dulu di Indonesia, ya. Baik, apakah saat ini sudah ada kasus pneumonia yang terdeteksi di Indonesia, Pak? Ya, yang kalau pneumonia yang disebabkan oleh mycoplasma tadi itu sampai saat ini kita belum mendapatkan, belum ada laporan, ya, terhadap kejadian ini di Indonesia. Demikian. Baik, lalu bagaimana seseorang ini dapat dikatakan terserang penyakit pneumonia, Pak? Ya, pneumonia itu kan namanya radang, ya. Radang atau infeksi saluran pernapasan bawah, di mana gejalanya ada demam, kemudian ada gangguan pernafasan seperti batuk, ya, pilek, ya, atau bahkan sampai disertai dengan sesak. Dan kalau pneumonia ini terjadi pada anak-anak, memang biasanya akan lebih berat, ya, berat, ya, sehingga memang harus segera diagnosis dan ditangani. Kemudian kasus-kasus pneumonia yang terjadi pada penderita asma contohnya itu juga akan memperberat kondisinya, sehingga memang perlu perawatan yang khusus. Gitu, Mbak. Baik, lalu siapa saja Pak yang dapat menderita penyakit pneumonia ini? Apakah hanya menyerang anak-anak saja? Enggak, jadi pneumonia itu kan penyakit infeksi paru. Dia bisa menyerang siapa saja. Nah, sekarang memang yang lebih mudah terkena pneumonia itu adalah pada anak-anak. Kenapa? Karena jalan nafasnya anak-anak itu kan pendek. Dari hidung sampai ke paru-paru kan dia lebih pendek dibanding dewasa. Sehingga infeksinya juga akan lebih cepat. Yang kedua pada orang tua, ya, dan juga pada orang-orang dengan kekebalan yang menurun, seperti diabetes, ya, itu akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang hidup atau tinggal di daerah yang polusi. Ya. Kenapa? Karena polusi udara ini akan meningkatkan potensi dari mikroorganisme itu masuk ke saluran pernafasan. Kenapa? Karena di saluran pernafasan kita itu ada namanya silia, ada bulu-bulu halus yang tugasnya itu adalah menangkap debu, menangkap mikroorganisme. Nah, silia ini kalau dia terpapar oleh polusi, ya bisa asap, bisa merokok, maka silianya ini akan gundul, akan rontok, sehingga dia tidak bisa lagi menangkap mikroorganisme atau debu. Nah, karena sudah blong gitu, ya, sudah kosong, sudah apa namanya itu, jalannya itu jadi lebih gampang kalau ada kuman yang masuk. Gitu, Mbak. Baik, lalu bagaimana pengobatan dan perawatan yang dapat dilakukan terhadap penderita pneumonia ini, Pak? Ya, jadi pneumonia sendiri itu kan tergantung penyebabnya. Penyebabnya bisa karena virus, bisa karena bakteri. Nah, kalau yang mycoplasma ini penyebabnya adalah bakteri, sehingga dia membutuhkan antibiotik, ya, di dalam membunuh bakteri ini.
Nah, tapi kan bukan hanya kita hanya membunuh bakterinya saja, tetapi kita harus bisa mengobati gejala-gejalanya, ya Mhm. seperti panas, sesak, gitu ya. Nah itu kita akan berikan juga. Mhm. Pokoknya kalau panas ya diberikan paracetamol, Mhm. ya, atau obat antipiretik yang lain. Mhm. Kemudian kalau sesak ya tergantung sesaknya bisa diberi apa namanya obat-obat pelega tenggorokan, Mhm. gitu ya. Mhm. Baik. Kemudian juga perlu adanya oksigen ya Mhm. kalau untuk orang-orang yang Mhm. sesak. Mhm. Demikian, Pak. Baik. Lalu bagaimana dengan vaksin pneumonia yang diberikan kepada anak? Apakah vaksin tersebut cukup efektif dalam mencegah terjadinya pneumonia ini, Pak? Ya, jadi vaksin itu yang sekarang beredar itu memang spesifik untuk pneumonia yang disebabkan oleh Mhm. virus ya. Mhm. Nah, memang eh, kita juga atau WHO juga menganjurkan vaksin ini tetap diberikan karena bisa melindungi dari infeksi yang superimpos. Jadi seseorang itu bisa saja kena bakteri, kemudian kena yang virus. Ya. Jadi Mhm. vaksin influenza yang untuk virus dan juga vaksin COVID itu Mhm. juga tetap disarankan oleh WHO dalam rangka penanganan Mycobacterium Mycoplasma pneumonia ini. Mhm. Itu, Mhm. Mbak. Baik. Pak Imran, apa yang dapat terjadi jika penderita pneumonia ini tidak segera mendapatkan pengobatan? Ya, jadi kalau anak-anak ya, karena ada demam dan juga bisa ada sesak. Mhm. Ya kalau sesak ya bahaya kan karena dia bisa saluran pernapasannya jadi buntu ya karena dia udara nggak bisa masuk. Kemudian yang lain adalah demam tinggi. Demam tinggi ini pada anak-anak juga kadang-kadang bisa membuat gangguan Mhm. syaraf ya, gangguan syaraf seperti kejang-kejang dan lain-lain. Ini yang harus kita hindari. Mhm. Kemudian kalau orang dewasa kebanyakan karena itu tadi masalah sesaknya ya, sesaknya itu harus segera ditangani, terutama untuk yang orang tua, Mhm. apalagi dengan asma segala macam itu harus segera ditangani. Mhm. Gitu, Baik. Mbak. Terakhir, Pak, langkah apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terinfeksi pneumonia ini, Pak? Ya, pertama adalah bagi yang sekarang sedang atau orang yang sedang sakit gitu ya, sedang badannya nggak enak, itu Mhm. jangan eh, beredar. Maksudnya jangan beredar, itu jangan keluar rumah gitu Mhm. ya. Nah, mereka harus berada di rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga segera berobat agar mendapatkan diagnosis yang tepat sehingga obatnya juga pas. Kemudian kalau memang mereka mau keluar ya sudah harus pakai masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Mhm. Kemudian bagi orang yang sehat tadi disarankan agar melakukan vaksinasi, ya, vaksinasi influenza maupun vaksinasi COVID itu dilengkapi boosternya. Kemudian juga PHBS, cuci tangan. Kemudian yang penting juga adalah kalau kita berada di kerumunan yang kita mungkin merasa nggak nyaman gitu ya, dan khawatir ya sudah, kita juga pakai masker saja Mhm. supaya bisa mengurangi resiko untuk tertular penyakit ini. Mhm. Kemudian secara umum tadi masyarakat juga kita harapkan kalau ada tetangganya, ada temannya yang sakit, aja mereka untuk segera berobat ke eh, mana ke fasilitas kesehatan ya, bisa Mhm. dokter, bisa klinik, ya, atau ke rumah sakit agar bisa diperiksa dan bisa didiagnosa dengan baik serta diberikan terapi sesuai dengan standar. Mhm. Demikian. Baik. Terima kasih Bapak Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dr. Imran Pambudi. Salam presisi, Pak. Salam presisi, makasih.